Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang Bu Eni lagi, mamanya Tiko, ibunya Tiko, terkait dengan apa yang mesti dilakukan Tiko untuk mencegah mamanya biar tidak kambuh lagi. Ya, tentu ini Bang Jai sangat berharap bisa didengar oleh Tiko dan orang-orang, mungkin tetangganya sempat lihat channel ini dan tertarik, silahkan dikasih tahu atau share supaya apa, bisa memberikan manfaat bagi Bu Eni dan Tiko di dalam memperjuangkan yang namanya kesembuhan dan pemulihan. Ya, nah sebenarnya kata sembuh itu ya rahasia Allah. Tetapi kita kan wajib mengimpikan kesembuhan itu dan pemulihan itu. Penyakit itu tentu yang memberikan Allah sebagai cobaan dan tentu ada solusinya. Ya, solusinya apa? Ya, sekarang sudah tahu banyak yang mendukung, membantu mengatasi masalahnya Tiko dengan ibunya. Ya, Bu Eni juga berobat, tapi sebenarnya usaha itu belum selesai, ya, karena masih ada tahapan lagi untuk dikatakan Bu Eni ini sembuh atau pulih. Setelah dari rumah sakit ditangani, maka masih ada lagi satu, bagaimana Bu Eni tetap harus minum obat rutin, bagaimana Bu Eni masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dulu dikerjakan, masih bisa Bu Eni bergaul dengan tetangga, keluarga, ya, dengan banyak orang, sehingga kehidupannya menjadi berbeda. Nah, tentu harus dipahami bahwa kesembuhan orang dengan gangguan jiwa itu kan ada indikatornya, ya. Ada 5 hal yang bisa kita pahami. Satu, tentu terkait dengan bagaimana bisa mengendalikan atau memanajemen tanda gejala. Waktu Bu Eni dievakuasi sudah pasti ada tanda gejala. Satu, kurang merawat diri sehingga pakaiannya tidak rapi. 2, mempunyai pikiran yang aneh, curigaan, ya, atau sering berpikir yang buruk tentang orang lain. 3, ada halusinasi, teriak-teriak, bicara sendiri, ya. Nah, kemudian juga tidak mau bergaul atau mengisolasi diri, mengurung diri, ya. Nah, tentu hal-hal yang diceritakan tadi bisa jadi sudah hilang pada saat pulang dari rumah sakit, karena memang sudah diatasi, dilatih. Cuma masalahnya sampai rumah ya harus dilatih ulang, harus dibudayakan. Ya, kalau dia sudah mulai ngomong banyak, sudah mulai ngobrol, ya diajak ngobrol. Tapi ya itu, ngobrolnya ya jangan yang serius-serius, yang masa lalu ya hindari, karena flashback bisa nggak nyaman beliaunya kalau dikilas, apalagi cerita tentang suaminya yang dulu, tentang ini, tentang itu, mungkin akan mengingat gitu kan. Kecuali dia menginginkan, nah itu beda lagi. Menginginkan cerita tentang itu, mungkin dia lagi bercerita tentang yang mengenakkan zaman dulu, karena ini usianya kan sudah masuk usia lanjut ya Bu Eni itu. Jadi senang menceritakan masa lalu yang menyenangkan, ya. Namanya live review, ya. Tapi jangan menceritakan hal yang tidak menyenangkan, itu akan bikin sedih, ya, teringat kembali. Kemudian juga diajari cara mengontrol halusinasi, bagaimana cara mengalihkan pikiran yang salah tentang orang lain. Nah, tentu Bu Eni sendiri sudah bisa sebenarnya mungkin apa yang harus dilakukan untuk membuat dia nyaman mengendalikan gejala, ya, termasuk bagaimana mengatur obat yang dibawa dari rumah sakit, ya.
minum obat, itu akan mengontrol gejala. Kalau habis ya kontrol lagi. Nah kalau sulit diajak kontrol, ya harus dipaksa, harus gimana caranya bisa mendapatkan obat. Karena salah satu untuk mengontrol gejala itu ya itu. Selain apa? Selain ada cara-cara yang sudah diajarkan di rumah sakit. Nah di video-video yang lain itu sudah banyak dijelaskan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kemampuan merawat diri. Sejak awal kan ada beberapa kemampuan merawat diri Bu Eni ini yang bermasalah. Sebenarnya bukannya tidak bisa, tapi saat itu dia fokus dengan halusinasi dan wahamnya, sehingga tidak fokus untuk mandi dan merawat diri, sehingga untuk berdandan pun kesulitan. Ya yang nyamannya dia gitu. Itu terkait perataan diri. Nah dengan dia sudah minum obat, waham dan halusinasinya berkurang, ya akhirnya apa yang terjadi? Dia mencoba untuk melakukan perawatan diri lagi, dan Tiko dan semua orang yang terlibat merawat atau tetangganya mungkin bisa mengingatkan saatnya merawat diri, mandi, atau mengingatkan kok keluar rumah berdandan, yang pantas dan tidak pantas, itu bisa dipulihkan lagi dengan diskusi ya. Nah berikutnya adalah sosialisasi ya. Hal yang harus terjadi setelah pulang dari rumah sakit, kemampuan sosialisasinya harus ditingkatkan, karena rata-rata orang dengan gangguan jiwa itu memang mengalami masalah dengan sosialisasinya ya, sehingga harus dibantu. Tetangga-tetangga itu bisa bergiliran main ya, main ke rumah Bu Eni ya, entah masak bareng, makan bareng, atau ngobrol-ngobrol di teras. Nah itu penting sekali untuk membuat perasaan bahwa tidak sendirian, masih banyak yang peduli ya, dan masih bisa seperti yang lain ya. Pelan-pelan kalau diajak ngobrol yang positif, yang baik ya, tentang beberapa topik itu pasti ya bisa ya. Tapi jangan sampai bercerita tentang masa lalunya itu saja, hindari ya. Nah ini yang paling dikhawatirkan adalah ketika pulang dari rumah sakit, banyak orang berkunjung, semuanya ingin tahu masa lalu dia yang sebenarnya. Nah ini semoga aja Mas Tiko itu tahu ya bagaimana cara membuat Bu Eni ini tidak kambuh, dan sudah dikasih tahu sama perawat dari rumah sakit itu. Kalau bisa janganlah menceritakan masa lalu ya. Kalau menceritakan masa lalu yang menyenangkan silahkan, tapi kalau yang tidak menyenangkan atau mengklarifikasi kenapa bisa seperti itu, untuk kali ini sebenarnya nggak penting gitu ya, nggak penting ya. Yang terpenting adalah Bu Eni sudah ditolong dan sudah diobati, tinggal lanjutkan, bukan bercerita tentang masa lalunya ya. Dan ini resiko ini, karena pasti banyak berdatangan, mungkin wartawan, YouTuber, atau siapapun ingin tahu permasalahan yang sebenarnya yang membuat Bu Eni seperti itu. Kasihan banget ini ya, harus dijaga Bu Eni ini, jangan sampai kalau cerita tentang pengalaman menyenangkan silahkan saja, atau terlibat merawat kemudian dikontenin dan sebagainya ya, monggo silahkan ya. Tetapi kalau ngorek-ngorek masa lalu ya seyogyanya dihindari. Ini dikatakan ya memicu ketidaknyamanan ya. Jadi untuk memastikan sosialisasi itu aman, melatih hubungan sosial aman ya, bicaranya yang santai-santai, jangan tentang masa lalu ya. Belanja keluar rumah, atau sekali waktu dibawa ke tempat-tempat rekreasi biar rileks ya, itu ya bisa membuat dia tertarik untuk melakukan hubungan sosial ya. Yang ketiga, melakukan aktivitas harian. Tentu untuk mencapai kesembuhan dan pemulihan, Bu Eni ini bisa saja bercocok tanam bunga atau tomat, cabai ya di teras ya, atau di
atas itu bisa dengan polybag, atau ada aktivitas-aktivitas ringan, misal bersih-bersih rumah, ngepel, mulai nyuci, masak ya, atau nonton TV, atau sholat ya, atau membaca, atau mendengarkan musik. Banyak hal yang bisa dilakukan di harian itu sehingga terisi waktu dalam sehari itu banyak untuk hal positif dibandingkan dengan hal yang negatif ya. Nah, sehingga halusinasi itu akan teralihkan, dan waham ataupun pikiran yang salah tentang orang lain itu akan sedikit demi sedikit berkurang ya kalau aktifnya full. Nah, yang keempat adalah dia mempunyai keinginan ya untuk apa yang perlu dilakukan ya, kalau perlu menghasilkan pemulihan ya. Ya kalau masih muda, kerja atau pelatihan atau apa yang bisa digunakan untuk aktivitas harian yang mungkin menghasilkan itu, atau bekerja di mana. Tapi kalau seumuran Bu Eni ya mungkin tidak ya, maksudnya bekerja lagi atau apa itu sepertinya ya bukan target, bukan tujuan. Yang penting adalah dia punya kegiatan, dan dari kegiatan itu bisa menimbulkan kualitas hidupnya itu meningkat, merasa bermakna, merasa berharga, merasa banyak teman, banyak saudara. Nah, sehingga nggak ada salahnya berikutnya adalah coba mulai jalin silaturahim lagi dengan keluarga besar dari Bu Eni ini, pelan-pelan ya. Bikin acara-acara yang membuat Bu Eni nggak sendirian. Mungkin selama ini kan merasa sendirian ya. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, tentu ketika itu terjadi, ya pemulihan akan terjadi, sembuh akan bisa dicapai. Cuma ya itu tadi, dukungan dari keluarga, teman, kerabat, tetangga ya, dalam kali ini yang sudah banyak membantu, mungkin organisasi atau apa, atau YouTuber atau apa, yang itu ya sebisa mungkin tetap mensupport, tetap dikontrol ya, tetap dibantu tikonya untuk bagaimana merawat Bu Eni ini ya. Itu kira-kira yang bisa Bang J sampaikan ya. Semoga manfaat, dan semoga ini yang melihat ini ya bisa ngetek atau apapun yang akhirnya Tiko atau tetangganya atau siapapun bisa melihat ya, sehingga Mas Tiko ini ada ilmu, ada gambaran bagaimana merawat ibunya ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.